Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati al-mukarram wal mukarram guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Ahmad Fatoni SSI. Alhamdulillah beliau bisa berada di antara kita untuk memberikan ilmunya. Semoga kita tetap istiqomah untuk belajar di Arisalah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa para hadirin semua yang hadir di sini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah Arisalah dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang kasih sayangnya serta nikmatnya takkan bisa kita ukur. Tak lupa marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad agar kita selamat di dunia dan akhirat, dan kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mari kita bersama-sama untuk berselawat. Saya contohkan dulu ya. Ini namanya speaking selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad agar mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung apabila kita sebagai orang tua memiliki anak yang ramah, memiliki anak yang soleh dan solehah, memiliki anak yang gemar beribadah, memiliki anak yang ketika diperintah tidak pernah berkata apalagi marah. Betul Bapak Ibu? Betul. Tetapi ketika kita temukan di lapangan, kenyataannya masih banyak anak-anak yang justru tidak menghormati kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Karena mungkin kita sebagai orang tua tidak memberikan teladan dan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu pendidikan anak melalui keteladanan. Yang pertama, yang paling penting kita ajarkan kepada anak kita, yaitu tentang ketauhidan atau keimanan dan ketakwaan. Itu yang paling penting. Seperti tercantum di dalam Al-Quran surat Luqman. Bapak Ibu, ada yang sudah kenal Luqman? Nah. Kenal di mana kira-kira? Bangga. Masya Allah ya. Luqman di sini yang digambarkan di dalam surat dalam Al-Quran
yaitu seorang yang soleh, seorang yang ditulis namanya dalam Al-Quran yang berbunyi laqad kana lakum, yang berbunyi wa qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim, yang artinya adalah, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, dan janganlah kamu sekali-kali mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya berbuat kesyirikan adalah sesuatu atau kezaliman yang sangat besar. Di sini seorang Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya tentang keimanan dan ketakwaan, tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat penting ketika anak kita omeli berbuat bohong, maka kita ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita tidak berbuat bohong, dan juga pentingnya bertauhid kepada Allah. Ketika anak kita dimarahi atau mencuri, maka ajarkanlah anak kita ketauhidan lebih daripada itu, karena keimanan dan ketakwaan sangatlah penting di zaman yang serba modern ini. Ketika kita sekolah belajar iptek, maka ajarkanlah imtaknya juga. Apa itu iptek? Yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan apa itu imtak? Yaitu iman dan takwa kita. Itu lebih penting dari semuanya, karena iman dan takwa kita yang akan mengantarkan kita kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ajarkanlah anak kita contoh dari kedua orang tuanya. Ketika anak kita diperintahkan untuk sholat, tetapi orang tuanya sibuk bermain HP, apakah itu suatu contoh yang baik? Ketika kita memerintahkan anaknya untuk berkata jujur, tapi ketika ada orang datang bertanya, ada bapak nggak di dalam? Bilang tidak ada. Bapaknya lagi keluar. Dan itu salah satu mengajarkan kepada anak kita berbuat yang bohong yang tidak dicontohkan oleh orang tuanya. Karena Nabi Muhammad SAW telah digambarkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah keteladanan. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kelembutan, Rasulullah telah mencontohkannya pada istrinya, pada anaknya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan ketegasan dengan memimpin sebuah pasukan, dia telah melaksanakannya dan mengajarkannya. Semua yang telah diajarkan, yang diperbuat adalah contoh untuk diikuti oleh para sahabatnya dan juga yang lainnya. Termasuk kita, para umatnya, sangatlah berhak untuk kita contoh dan kita teladani. Karena contoh itu telah ada dalam Al-Quran, yaitu yang tadi setelah saya bacakan tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ajarkanlah anak-anak kita tanggung jawab. Kenapa? Ketika kita memiliki tanggung jawab, baik sebagai diri, sebagai murid, tanggung jawabnya apa? Sebagai guru, tanggung jawabnya apa? Sebagai rakyat, sebagai pemimpin, semua ada tanggung jawabnya masing-masing. Karena dalam ayat yang akan saya bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap insan, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ayat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap yang kita perbuat, kebaikan sekecil apapun yang akan kita buat, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan itu. Dan ketika kita berbuat sekecil apapun
keburukan atau kejahatan, maka Allah akan balas dengan hal yang serupa. Dari kesimpulan hari ini, dari kesimpulan kultum ini, yang pertama, mendidik anak dengan keteladanan adalah ajarkanlah kepada anak kita, yaitu tentang ketauhidan yang telah dirumuskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman, dan juga di dalam Al-Quran juga yaitu tentang keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah ajarkan kepada anak kita tentang tanggung jawab. Insya Allah kita semua yang ada di sini dapat menjalankan tugas kita sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.